aku mau ke stasiun ya teman-teman. Kemarin aku habis vaksin, mau cari kelapa muda. Halo, assalamualaikum. Ini aku mau ke stasiun ya teman-teman. Kemarin aku habis vaksin, mau cari kelapa muda. Mau kencing dulu. Kalau hari biasa sepi, kecuali kalau hari Minggu baru rame. Oh, panas teman-teman. Kemarin itu aku habis vaksin ya. Terus dikali istirahat sehari. Sekarang amannya itu ada yang jaga. Kemarin habis divaksin mau makan nasi itu rasanya waras-warasan. Pengen makan yang seger-segeran. Sudah ambil pisang sama alpukat. Nanasnya berapa ini? Coba ambil satu 69. Satu ada yang putih kecut kayaknya. Oke, coba. Udah nyampe rumah, haus, minum dulu. Ambil ini air kelapa, nanas, 32 pisang. Ini sari kedelai ini 31. Ambil puding, jeruk ini segini 75, isinya 5. Kemarin itu habis di碎片啊，啊，碎片啊，他会起来吗？他刚刚跟我讲说他不想起来。碎片我随便碎片，我不知道。啊对啊，随便啊我第一次啊。想要问你比较清楚。那你这个不冰起来吗？坏掉了，这种天气那么热。你在做什么？那个卖这个这个是什么？六厘，琉璃。哦，洛梨啊。六厘哦。阿夸巴的。哎，这个配那个瓦萨比很好吃。瓦萨比。wasabi，那个跟那个 sauce 就是酱油很好吃。那个很辣，很辣。真的，你可以试试看。啊，对。Lioli itu tadi yang jaga ama. Habisnya 424. Ini beli mangga mangkel. Ini mangkel ya. Ini segini, ini 2 kilo. 1 kilonya itu 45. Segini 90. Mau tak kupas bikin rujak. Sebenarnya saya ini sudah nggak betah dari awal. Terus ada yang bilang, tutuk nang amane karimatine les tuwek. Ya wis, aku sabar. Tak lanjutkan dulu. Kayak kemarin itu ya, vaksin ya. Saya itu nggak minta libur. Tapi majikan langsung nyeletuk. Kamu kalau libur ke rumahnya aja libur saja. Mau istirahat di sana.
Ya udah saya libur ke sana. Ngomongnya itu seperti mau mengusir gitu. Pergi sebentar, pulang itu langsung pawan. Saya lihat itu tem saya 37, di atas 37 ya. Gitu besoknya majikan datang itu malah marah-marah. Kamu kalau makan di sini 6 jam sekali, satu hari itu 3 kali, 6 jam sekali itu baru boleh makan. Waktu vaksin kedua itu disuruh majikan pergi, seperti mengusir gitu loh ngomongnya. Katanya mau ada amanya yang jaga. Kirain aku disuruh istirahat di rumah sama majikan, tapi enggak, sama majikan disuruh pergi. Ya udah, majikan bilang suruh pergi ya pergi, seperti mengusir gitu. Akhirnya saya pergi, tapi enggak lama perginya, cuma berapa jam gitu. Saya mau pergi ke tempat majikan saya dulu, pergi beli kelapa, tapi sudah habis. Akhirnya saya cepat pulang, enggak sampai sore, jam 2 sudah pulang. Habis pulang ternyata amanya itu belum makan, akhirnya tak suapin juga. Saya juga yang nyuapin itu. Jadi saya pulang itu belum makan, langsung nyuapin neneknya. Yang jaga juga ada. Saya pulang itu badan saya itu panas 37 lebih lah. Lah di sela-sela itu kan saya nggak makan nasi, kan badan saya panas ya. Saya nggak makan nasi, nggak apa-apa seharian itu, cuma makan buah anggur, tapi nggak banyak, cuma makan buah anggur. Terus sampai sore gitu ya, yang jaga ama itu pulang. Terus nggak lama kemudian malam, saya kan seharian nggak makan nasi. Kemudian malamnya saya terasa lapar, terus malamnya saya bangun ya, terus makan nanas gitu. Saya terasa lapar, akhirnya saya bangun. Kebetulan saya kan udah beli nanas, pakai uang saya sendiri, saya beli buah, makan nanas. Habis makan nanas saya tidur lagi, badan masih terasa panas. Terus nggak lama kemudian, beberapa jam gitu saya bangun lagi, terasa lapar lagi. Mau makan nasi kan nggak masak, malam belum masak, malam kan nggak ada nasi. Akhirnya cuma ada buah yang aku beli tadi siang. Akhirnya saya makan buah lagi, makan buah nanas yang saya beli lagi, makan buah nanas yang saya beli tadi. Terus akhirnya besoknya belum sembuh, saya masih panas badan. Majikan datang langsung nyeletuk gitu. Kamu di sini makan itu 6 jam sekali, kamu di sini makan itu sehari 3 kali, 6 jam sekali baru boleh makan. Mungkin majikan ngeliat di kamera itu ya, saya sedikit-sedikit makan nanas, akhirnya majikan marah-marah ke aku ke situ. Saya ini loh, kalau nggak sakit gitu, saya nggak makan malam. Karena sakit, saya pasti makan malam untuk mengisi perut saya. Gitu. Kalau majikan memang ngomong, kamu di sini makan sehari 3 kali, 6 jam sekali, seharusnya dari awal. Jangan saya lagi sakit gini baru ngomong kayak gitu. Itu majikannya kan yang jahat. Nggak baik itu majikan kayak gitu. Mungkin majikan ngelihat dari kamera. Saya sekali-kali makan nanas, waktu malam itu. Soalnya saya sakit. Saya malam-malam itu makan nanas ya. Soalnya di siang itu saya itu nggak makan sama sekali. Malah ngebantuin neneknya nyuapin. Sore juga nggak makan, siang nggak makan, sore juga nggak makan. Malamnya akhirnya saya terasa lapar. Majikan di sini tuh ya, soal makanan aja dipermasalahkan. Apalagi kalau saya makan sendiri itu, kamera langsung nyemprot, suruh bangunin ama. Kan saya udah tidur, amanya kan sudah tidur, udah tak kasih makan. Ya udahlah saya mau makan. Nggak lama kemudian kamera menegur, suruh bangunin ama. Akhirnya ya aku makan sama ama berdua, satu piring sama ama berdua. Itu kan namanya pemaksaan. Soal makanan aja dipermasalahkan. Apalagi soal pekerjaan. Di sini lo banyak angkat-angkatnya, bukan banyak nganggurnya. Apalagi di sini tanpa tidur tak angkat, tanpa pakai ranjang lansia. Duduk juga diangkat tanpa pakai ranjang lansia. Banyak angkat-angkatnya di sini.
Nanti mau makan, mau minum berapa kali pun tak angkat, habis makan tidur lagi. Nanti mau minum diangkat lagi, habis minum tidur lagi. Nanti makan buah diangkat lagi, habis makan buah tidur lagi. Di sini banyak angkat-angkatnya karena nggak ada ranjang lansianya. Kalau ada ranjang lansianya itu masih mending. Apalagi di pinggirannya Amben ini kan nggak ada penghalangnya. Amanya kan bisa naik turun. Amanya lo nggak bisa jalan. Saya baru datang itu loh, amanya nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa bangun sendiri, bangun harus diangkat. Kalau mau majikan mau ganti nggak apa-apa. Kalau mau majikan mau ganti, aku malah beneran syukur alhamdulillah. Soalnya di sini tempatnya seperti ini nggak mengenakan. Apalagi di sini mandi harus masak air, nggak pakai shower. Mau masak juga dapurnya seperti itu, nggak mengenakan. Soal makanan aja dipermasalahkan, berapa kali aja dipermasalahkan. Malam-malam itu 10:30 telepon, katanya, "Ama kalau kamu lapar ngomong, minta makan." Padahal amanya itu loh udah tak kasih makan buah, udah tak kasih makan bubur, udah tak kasih makan roti tawar. Kok gitu katanya belum makan. Kata, ini kamera itu buat apa nggak ngelihat? Amanya itu kan udah tak suapin. Kalau saya makan dia ikut makan juga. Itu kan namanya bukan 6 jam sekali makan. Nggak ada 6 jam amanya makan. Belum ada 6 jam amanya makan. Soalnya habis makan saya makan, amanya juga ikut makan. Kenapa majikan bukan dari awal ngomong? Setelah saya sakit baru ngomong kayak gitu. Pelit banget. Itu majikan nanas yang saya makan itu aku beli sendiri, bukan pakai uang majikan. Kalau lagi sakit panas tinggi malah disuruh belanja, ya aku nggak belanja lah, mendingan buang sampah. Majikannya nggak ada pengertian sama sekali. Nanya katanya kamu panas enggak, tahun udah diomongin panas malah disuruh belanja. Bukannya suruh istirahat malah suruh belanja. Ya aku nggak belanja lah, mendingan buang sampah. Datang juga buru-buru suruh bukaan pintu. Namanya orang sakit kan jalannya itu kan nggak bisa banter, pelan-pelan. Ngudor pintu cepet suruh bukain. Nggak ada pengertiannya itu majikan kayak gitu, jahat banget. Makanya aku nggak suka kerja di majikan sini. Kalau mau ganti nggak masalah. Kalau majikan mau ganti pembantu silakan, saya minta ganti majikan gitu. Di sini tempatnya juga tidak mengenakan. Majikannya juga nggak baik, soal makanan aja dipermasalahkan. Kelas enggak ngasih uang belanja. Nanya kamu mau enggak, sakit enggak, udah dibilangin sakit malah disuruh-suruh. Bukannya dibantu, nyuapin amanya kayak enggak, ngupasin mangga kah? Enggak juga, malah disuruh-suruh ada orang sakit. Ya udah mendingan bilang nggak usah sakit gitu aja. Percuma juga bilang sakit kalau disuruh-suruh gitu. Tetap biarpun sakit saya di sini tetap nyuapin amanya juga. Biarpun nggak disuruh, saya tetap nyuapin amanya juga. Nggak usah disuruh-suruh gitu. Tak kerjakan. Soal itu udah tanggungan saya gitu loh. Majikan itu nanya-nanya, kamu sakit enggak? Kamu enggak? Udah tak bilangin sakit. Seharusnya majikan ngerti sedikit, bantu sedikit kah? Entah itu nyuapin amanya, entah itu ngupasin mangga gitu, enggak. Malah disuruh-suruh. Saya di sini itu ya sakit, biarpun enggak disuruh-suruh, tetap kerja, tetap saya kerjakan. Soalnya itu sudah tanggungan saya, udah tanggungan pekerjaan saya gitu. Udah tahu sakit, tapi majikan menyuruh-nyuruh, tapi itu majikannya aja yang nggak ada pengertiannya sama sekali. Majikannya aja yang jahat. Ya mendingan nggak usah ngomong sakit. Biarpun nggak disuruh-suruh, saya tetap bekerja. Soal itu tanggungan saya. Kalau sampai majikan menyuruh-nyuruh gitu, ada orang sakit menyuruh-nyuruh gitu, majikannya aja yang kurang pengertian. Majikannya aja yang jahat. Nggak ada pengertiannya sama sekali. Mau ganti pembantu nggak masalah, saya juga minta ganti majikan gitu.
Ini tempatnya juga tidak mengenakan, terlalu banyak angkat-angkatnya. Majikannya di sini juga jahat. Soal makanan aja dipermasalahkan. Uang belanja aja dipermasalahkan. Ikhlas enggak ngasih uang belanja. Kayak tengah malam itu telepon. Tengah malam telepon katanya, "Kamu udah makan belum, Ama? Kalau belum makan kamu ngomong, kalau lapar kamu ngomong." Padahal sorenya itu loh Ama udah tak kasih makan buah, tak kasih makan bubur. Habis makan bubur pun makan roti tawar. Kok ada kamera itu loh buat apa? Emang nggak ngelihat saya nyuapin Amanya? 10:30 telepon bukannya untuk nyuruh Amanya tidur, malah nyuruh Amanya suruh makan. Aneh kan? Nanti kalau pembantunya makan ngomel-ngomel, katanya di sini makannya 3 kali 6 jam sekali. Tapi kenapa setengah malam suruh makan Amanya, jam setengah 11 malam suruh makan Amanya? Amanya loh sudah makan, sudah kenyang. Setengah 11 malam telepon bukannya untuk menyuruh tidur, malah ngomongin kalau lapar suruh minta makan. Aneh itu majikan kayak gitu, gak ada pengertiannya. Yang jahat itu majikannya aslinya. Nanti kalau pembantunya makan dipermasalahkan. Amanya udah makan, udah sering makan, diem-diem aja. Aku juga nyesel ngomong sakit. Mendingan aku ngomong gak usah sakit gitu. Udah ngomong sakit malah diperintah-perintah kayak gitu, yang suruh belanja, yang ini, yang itu. Majikannya yang jahat. Sudah dari awal aku gak betah tinggal di sini. Kalau majikan mau ganti-ganti aja, saya juga minta ganti majikan. Tapi ada yang bilang, ada yang ngomong, "Wes Mbak tutup naik, tinggal mati nih, tinggal tuweke." Akhirnya aku sabar. Di sini loh, di majikan sini aku tuh ngempet sajane ya, aku ini ngempet. Sajane ora betah. Sing ngenteni amanit sampai tinggal mati nih omongnya. Wis tak tutup nih ae. Ngempet sajane aku. Tapi majikannya nggak ada pengertiannya sama sekali. Jahat banget. Beda, Pak. Beda ini majikan yang dulu sama sekarang bedanya jauh. Kalau yang majikan dulu yang 4 tahun itu aku betah banget. Soalnya di sana kerjanya nyantai. Beda yang di sini. Di sini itu banyak angkat-angkatnya. Majikannya juga jahat. Soal makanan aja dipermasalahkan. Kamera sering negur. Yang bikin aku nggak betah itu pertama, majikannya itu jahat, pelit. Kedua, kamar mandinya masak air, mau mandi masak air, nggak ada showernya, itu pun nggak betah. Terus naik turun tangga. Terus ini Amanya setiap bangun ngangkat-ngangkat tanpa dibantu pakai ranjang lansia. Jadi punukku itu kadang-kadang pewegel ngangkat. Kalau majikan yang ngerti, penuh pengertian, harusnya dibelikan ranjang lansia. Jadi agak ringan. Nah ini enggak, berat banget ngangkat neneknya. Ya wah. Saya itu enggak betah sebenarnya. Ngempet di sini. Terus mau masak juga kayak gitu dapurnya. Dapur kotor. Mungkin orang lain mungkin enggak betah. Lihat jijik kayaknya. Tapi ini aku ngempet. Di sini loh, duduknya juga di bawah, bukan di kursi biasa. Tempat kok gini kok suruh betah. Betah ya tapi ngempet. Nahan. Amanya juga banyak angkat-angkatnya. Bukan sekali angkatan. Sehari lebih dari 10 kali angkatan. Kalau aku mau belanja ya dikasih uang majikan gitu. HP itu selalu ingat. Tapi kalau saya belanja pakai uang saya sendiri, pakai tabungan saya sendiri, HP itu selalu lupa. Aneh kan? Itu kamera itu kalau ngawasi itu tajam banget.
kalau makan pentang 1.000 itu 4 hari. Tapi saya di sini loh 1.000 itu buat beli tisu, buat beli cairan pengepel, mungkin 800, mungkin kalau nggak 800 700 itu saya jadikan untuk 1 minggu. Nggak ada 1.000. Di sini itu 1.000 dikurangi buat beli tisu, buat beli pingkannya ama, buat beli cairan pengepel, mungkin tinggal 700-an. Uang 700 itu saya pakai buat belanja selama 1 minggu. Lain kalau makan pentang tuh 1.000 jadi 4 hari. Ada nasinya, ada ayamnya, ada sayurannya, macam-macam sayur. Kalau di sini kan 1.000 dikurangi beli tisu, dikurangi beli cairan pengepel, cairan pencuci piring, dikurangi pingkannya ama, mungkin kalau nggak tinggal 700-an. Nah 700 itu saya pakai buat 1 minggu. Kadang-kadang saya makan sama neneknya juga, 1 piring sama neneknya juga. Itu majikannya itu nggak ada pengertiannya. Kadang-kadang kalau makan sendiri, kalau kelihatannya enak gitu ya, kalau saya makan ikan, kalau amanya tidur gitu suruh bangunin. Akhirnya saya 1 piring saya makan sama ama. Sini itu betah pun ngempet, soalnya majikannya kayak gitu. Saya sudah dari awal minta ganti majikan, tapi ada yang bilang tutup nasi mbak, tinggal mati nih, wis tua ya amani. Yo wis, saya sabar. Disabar-sabari, majikannya malah semakin lama semakin kurang ajar, malah suka cari muka. Majikannya aja yang kurang pengertian. Namanya sudah sekarat begini, nggak ada pengertiannya sama sekali. Kayak majikan gitu yang ngasih uang belanja aja nggak cukup. Uang 1.000 itu loh nggak cukup. Itu tak potong buat beli tisu, buat beli cairan, buat beli pingkannya ama juga. Ama kalau pagi sarapan susu sama pingkan itu, majikan ngasih uang 1.000 itu nggak cukup. Terkadang saya itu ngambil uang tabungan saya pakai buat belanja lagi, buat belanja, buat kebutuhan saya. Gimana cukup? Cuman 700 gitu, nggak 1.000 dikurangi yang lainnya, ya cuman 700 buat seminggu, ya nggak cukup. Ya terpaksa saya ngambil